Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Hari ini ada hadir semuanya. Hadir. Yang nama Ulan hadir. Hadir Bu. Si Nabila Zain, Rafelina, Lula. Alhamdulillah hadir semuanya, anak-anak ibu semuanya. Kita hari ini kan ada pembelajaran lanjutan, yaitu kita memasang melakukan jahit dengan alat jahit tangan. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus berdoa dulu ya. Mohon keridhaan Allah, semoga kita berjalan pembelajaran dari awal sampai selesai dengan sukses. Yuk berdoa. Doa selesai. Anak-anak ibu, kita menjahit tangan itu adalah bagian yang terpenting untuk penyelesaian bersama, ya, penyelesaian bersama. Jadi walaupun dia hanya tinggal jahit jahit kancingnya terbagi, ada kancingnya kemeja tapi semuanya itu kita harus melakukannya dengan benar. Kalau kita melakukannya benar, nanti baju itu hasilnya akan bagus. Contohnya kalau kancing letaknya harus pas di lubangnya, dan cara memasangnya yang benar itu perlu didemonstrasikan dan perlu juga ditunjukin supaya anak-anak itu nanti memasang kancing tidak terjadi kesalahan. Jangan kancing kalau salah ataupun ngesumnya tidak benar, pasti baju itu hasilnya akan kurang memuaskan. Kita bekerja di busana, menjahit busana itu pekerjaan jasa. Pekerjaan jasa ini kita harus membuat pelanggan kita nyaman. Membuat pelanggan kita nyaman, dia mengantarkan jahitan ke kita, terus dia nyaman dengan hasil kerjaan kita. Itulah yang kita harapkan, karena kita bergerak di bidang jasa, dan yang menjahit ke kita itu pun dia nanti akan mencari pelanggan baru yang datang. Jadi ibu minta anak-anak ibu yang dan mengambil keputusan untuk menjadi seorang pembuat busana, berbahagialah dengan profesi yang kalian ambil ini, karena menjahit ini adalah modal paling sedikit untuk cari duit. Bisa sambil jaga anak, cari duit banyak. Kita bisa jahit kita di rumah saja. Si pelanggan datang mengantarkan bahannya ke kita, kita tinggal menjahit sesuai yang dia buat itu. Terus nanti kalau selesai, dia mengantarkan upahnya, dia mengantar upah bajunya, dia jahit hasilnya. Jadi kita di rumah saja, kerjaan kita rumah selesai, dan kita bisa menghasilkan duit. Jadi bisa dibilang sambil jaga anak cari duit banyak. Itulah. Jadi ibu berharap anak-anak ibu semuanya untuk tekun menjalani profesi ini, fokuslah dengan profesi ini, karena profesi ini profesi yang mulia. Ibu rumah tangga kita lakukan juga kerjaannya, menjahit kita lakukan. Jadi anak-anak ibu, hari ini kita akan menjahit dengan alat jahit tangan. Anak-anak ibu, alat jahit tangan ini perlu ibu jelaskan alat dan fungsinya, kegunaan dan fungsinya, dan namanya ya anak-anak ibu. Ini namanya bidal. Bidal ini adalah untuk pengaman jari saat ngesum, supaya jari kita tidak ketusuk jarum. Ya, jadi ini untuk pengaman jari, ini bidal. Bidal ini juga kadang muncul di soal uji kompetensi di foto gitu. Ini nama bendanya apa? Nanti ini fungsinya apa? Harus tahu ya anak-anak ibu ya, ini bidal. Lalu jarum pentul ini untuk adalah alat bantu kalau kita mau ngesum ya. Jarum pentul ini harus ditempatkan tempat yang benar
simpan yang bagus, merapikan jarum pentul. Lalu ini mata nenek. Mata nenek ini alat bantu kita untuk pasang benang. Dan ini adalah alatnya juga mata nenek ini lebih bagus lagi anak-anak ibu. Ini lebih bagus lagi ini alatnya nih. Ini kan ada muncul ini apanya nih? Apa namanya nih? Cantolan benangnya ini, sangkutan benangnya ini muncul nih sangkutan benangnya. Dia seperti ini ya anak-anak ibu ya. Nah ini jarumnya dimasukin ke sini. Nah lalu pasang gini. Kalau dia jarumnya tidak jatuh berarti udah tepat. Kita tinggal memasangkan si benang, dicantolin ke sini. Nah, disangkutkan gini. Tarik gini. Jadi ini ditekan dikit, dah keluar. Sudah langsung terpasang. Nah, ini benang langsung terpasang 4 lapis. Jadi kita tidak banyak habis waktu. Kalau gini cepat anak-anak ibu pasangnya. Ini jarumnya halus pun bisa lewat karena ada ibu coba ini ya. Bidal sudah ngerti. Alat bantu ini mata nenek juga ngerti. Ini udah yang lazim yang banyak ini. Kalau yang tadi ini tidak semua tempat ada. Tapi kalau ini selalu ada ya nak ya. Lalu jarum payet. Nah ini anak-anak ibu, jarum payet harus kalian tahu bahwa kalau dia nomor kecil 8, ini tandanya jarumnya gede. Kalau nomornya gede, nomor 10, itu tandanya jarumnya kecil. Berbeda deh dengan jarum mesin. Kalau jarum mesin nomornya besar, jarumnya besar, nomornya kecil, jarumnya kecil. Kalau ini berbeda ya, nomornya yang kecil, jarumnya gede. Lalu jarum tangan itu ada juga yang seperti ini anak-anak ibu. Nah ini jarum sap, kepalanya kuning ini. Nah ini jarumnya lebih tebal, lebih tajam jarumnya ya anak-anak ibu ya. Untuk ngesum apa yang halus ini dia. Jadi fungsi dan alat ini anak-anak ibu harus tahu semuanya ya. Fungsi dan kegunaannya, nama dan kegunaannya anak-anak ibu harus paham semuanya. Alat ini kecil, tapi dia sangat dibutuhkan. Jadi kalau lagi tidak dipakai, penyimpanannya harus rapi. Kita menyimpannya harus rapi karena ini mudah hilang. Ya anak ibu ya. Lanjut kita mengerjakannya, prakteknya ya anak ibu. Jadi ini bahannya tidak ada ini ya, tidak ada puring. Jadi kalau tidak ada puring, ini udah benar ini Ravelina ini. Kelimnya boleh tembus keluar. Udah benar ini di rumah. Jadi kalau mengkelim ini kita menggunakan benang 1 lapis. Nama tusuknya adalah tusuk flanel. Bagus Ravelina, berarti mengerti ya. Nanti ibu tanya lagi. Ini mengkelim. Oh ini bahannya yang ada puring ya nak ya. Ini kalau ada puring berarti ngesemu tidak tembus keluar. Ini jaraknya udah rapat-rapat. Ini cakep sekali kerjaan nak rapi. Hasilnya. Pertahankan ya kerjanya nak ya, rapi seperti ini. Tidak ada tembus keluar. Jadi roknya itu apa? Tidak ngelembung. Alhamdulillah kerjaanmu bagus. Pertahankan ya hasilnya. Bulan Ernita memasang kancing kemeja. Yang kancing kemeja ini kan masanya nggak boleh langsung geblek habis kan, ada kakinya kan. Ini udah bisa gerak-gerak gini. Oh ya alhamdulillah benar. Berarti kancing kemeja yang ukuran kecil atau gede, yang namanya kancing yang lubangnya kalau ada tembus ke atas ke bawah, dia harus gini nah, harus bagus gini pasangnya. Berarti nanti ini ada kancingnya ini lagi ya nak ya. Yang ini ya lagi ya, kancingnya ini ada kakinya. Kalau kakinya berarti kita tidak perlu lagi dililit gitu. Pasangnya minimal benangnya 8 lapis.
Di ujian itu muncul loh, uji kompetensi itu soal teori. Memasang kancing benangnya 8 lapis apa enggak gitu. Kalau kurang dari 8 lapis turun nilainya. Ya nak ya, pertahankan terus yang kayak gitu ya. Dula ini Ibu mau tanya, kalau kita menjahit som benangnya berapa lapis? 1 lapis, bagus. Ini ada ya jahit somnya yang di dalam ya, 1 lapis ya. Kalau Luna, Nae masang Luna jahit apa yang tadi Ibu bilang itu di Luna menjahit masang kancing benangnya berapa lapis? Harus ada kakinya. Yang ada kakinya, iya. Harus ada kaki. Yang ada kakinya benangnya 4 lapis ya. Ya, berarti masang kancingnya benang yang ada kancingnya ada kakinya harus 4 lapis ya. Itu kancingnya harus kuat. Kalau tidak kuat nanti copot. Apalagi bajunya kalau dimasukin mesin cuci. Sekarang anak-anak ibu ada yang mau ditanyain nggak? Edisi baju ini penting. Harus anak-anak ibu itu harus tanya apa itu. Nah, dan semangatlah mengerjakannya ini karena jahit ini karena memang tidak ada tukang jahit itu yang bangkrut. Yang ada dia capek, udah malas dia misal apa gitu. Anaknya lagi nanti yang nerusin atau apa gitu. Tapi yang namanya tukang jahit itu bangkrut belum pernah. Yang ada dia udahlah tutup, udah capek, tapi udah ada bangkrut. Karena modal paling sedikit untuk cari duit jahit itu dia tidak perlu modal yang berjuta-juta banyak. Ibu dari mesin jahit 1 pertama buka jahitan dari mesin jahit 1 dari rumah ngontrak garasi mobil, alhamdulillah sudah seperti ini. Itu di rumah saja ibu tidak ada di rumah itu jahit gitu, alhamdulillah gitu ya anak-anak ibu ya. Jadi waktu tidak terbuang percuma, kita di rumah selesai. Jadi kalau orang antar jahitan kita jadi banyak teman, ada ini itu. Orang lupakan baju itu zaman sekarang ya nak ya. Orang yang mengantarkan jahit ke kita itu tandanya orang banyak duit. Orang lupakan baju. Tandanya dia ada siap untuk bayar mahal. Itu baju satu pasang 350, 450, 500 gitu kan. Tandanya dia udah siap dengan mengeluarkan isi dompetnya. Isi dompetnya udah siap dan mengeluarkan untuk kita. Makanya harus dijaga perasaannya. Jaga perasaannya supaya pelanggan kita itu awet sama kita terus, datang selalu sama kita gitu ya. Jadi untuk yang misalnya kainnya kurang cantik di mata kita, untuk yang mengantarkan jahitannya di mata kita kain itu kurang bagus, jangan dibilang Bu ini kainnya jelek. Jangan ngomong ya Bu ini bagus, walaupun kalian lihat kain itu jelek. Karena di mata dia sebanyak itu di toko kain, banyak gitu toko kainnya motif kotak-kotak apa sebanyak itu motif kain, itulah yang tercantik di matanya. Makanya itu dia beli. Jadi sampai di kita dibikin dia nyaman, dibikin dia semangat, gembira, apalagi dia jadi baju dipakai bagus, suka gembira dia. Jadi itu harus menjaga ya anak ibu ya, menjaga kualitas kerja kita, menjaga hati pelanggan kita, itu penting. Anak-anak ibu ada yang mau ditanyain lagi atau yang ibu mau tanya lagi nanti nih, siapa yang bisa jawab? Ayo, yang jawab ibu mau tanya, bagaimana cara pasang kancing kemeja yang benar? Nah, iya nak. Memasang kancing meja yang benar itu menggunakan benang 4 helai. Nah, dia 2 kali bolak-balik jadi 8 lapis benangnya. Terus Dia harus berkaki ya, dililit. dililit. Iya bagus, sudah Ernita benar, pandai. Lalu ada lagi yang mau bisa ibu tanyain macam mana kalau musim yang tidak pakai puring seperti Ravelina yang tidak berpuring tusuknya? Dia boleh tembus sedikit. Boleh tembus sedikit, diambil 1 serat benang nak ya. Pakai 1 benang doang. Bisa juga. Atau ibu mau tanya, kalau menjahit lubang kancing kita menggunakan tusuk apa nak? Lubang kancing, tusuk apa? Tusuk Veston, bagus sih.
Nabila Zen. Nabila Zen ini apa nih, rapi kerjaannya. Anak-anak ibu ini rapi-rapi kerjaannya. Ibu harap kalian pertahankan kualitas kerja, semoga hari esok kalian lebih bagus lagi, pelanggan kalian lebih banyak lagi, bisa buka lembaga kursus. Nanti kalau buka lembaga kursus, kalau dah niat mau buka lembaga kursus, nak, tumpahkan ilmu, jangan ilmu dipendam. Kalau dah niat kita mau buka kursus, curahkan ilmu ke anak murid, jangan ilmu terpendam, ya kan? Jadi berbagi ilmu itu amal jariah. Jadi kita buka jahitan, itu menerima pelanggan sambil membuka kursus, memberikan ilmu, menerima pesanan, menjaga hati pelanggan, menjaga kualitas kerja kita. Oke, anak-anak ibu, cukup sekian ya hari ini pembelajaran kita, anak-anak ibu ya. Ini kerjaan yang bagus, dipertahankan ya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita selesai. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Doa selesai. Alhamdulillah. Jadi besok ke depannya kalian boleh bawa payet-payet, kita menghias juga menggunakan jarum tangan juga, menjahit dengan alat jahit tangan. Tapi kita menghias menggunakan payet-payet. Jangan ada ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi